Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini yang kami percaya Tuhan malam hari ini. Kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Tuhan yang sanggup melakukan segalanya bagi hidup setiap kami Tuhan. Mari Bapak, biar malam hari ini Tuhan, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya kami sudah dimenangkan oleh darah-Mu, darah yang tercurah bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biar malam hari ini, mari Kau yang menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, wadah kami, bencana kami, untuk kami boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang beracara di tengah-tengah kami, berbicaralah pada setiap kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dari awal sampai pada akhir Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap terima firman katakan sama-sama. Amin. Di kemuliaan buat Tuhan sekali lagi yuk. Haleluya. Silakan boleh duduk teman-teman semua. Shalom. Shalom. Nah gitu dong ya. Ada lagi yang mau ke depan mungkin ya. Tadi saya bilang daripada di belakang di situ mau kau ke depan. Ayo. Masih ada yang kosong, silakan diisi ya. Biar tidak terlalu jauh. Oke. Dan teman-teman hari ini saya mau bagi sesuatu di tempat ini. Dapat tema, saya waktu itu ngobrol sama Bapak Chris, ya kan, Kok Chris. Ya benar memang udah bapak-bapak kan, bapaknya Ken ya kan. Ngomong tema, apa nih tema kita buat bulan Juli. Lalu kita berdua dapat tentang step up, melangkah. Ya, saya percaya bahwa setiap kita itu pasti setiap hari melangkah dalam hidup kita, benar? Dari kalian bangun pagi, melangkah dari tempat tidur menuju ke kamar mandi, dan setelahnya dan setelahnya. Saya percaya bahwa setiap langkah demi langkah dalam hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Ya, meskipun kadang kita merasa kayak langkah gue salah nih, kayak gue salah langkah. Kayaknya langkah gue gak tepat. It's okay teman-teman. Setiap orang memang enggak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah buat salah. Setiap orang pasti pernah terjebak atau salah dalam melangkah. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau coming back, kita mau berusaha untuk kita kembali kepada langkah yang benar dalam hidup kita. Hari ini temanya di depan step up, no more excuse. Bener gak sih? Bener gak? Yang jago bahasa Inggris, bahasa ngomongnya gimana? Excuse, bener? Ya. Melangkah tidak banyak alasan. Tidak banyak, cincong lah ya. Tidak banyak apapun itulah. Tapi hari ini coba cross check dalam hidup kita. Pernah enggak? Contoh misalnya kalian disuruh, ayo dong pelayanan, ayo audisi. Aduh, oh nggak bisa ya kan. Ayo C Angel pegang CG. Aduh nggak bisa, jangan saya gitu. Contoh.
Ayo Ko Daniel, kamu harus jadi leader worshiper, ya kan? Aduh, oh yakin tah, gitu kan? Mungkin kita pernah tanpa sadar kita pernah bilang, jangan, kok saya belum siap, apapun itu teman-teman. Kita bisa bikin 1000 macam alasan untuk kita menolak apapun yang ditawarkan dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika ada panggilan Tuhan dalam hidupmu teman-teman, apakah engkau berani menolaknya? Apakah engkau berani untuk bilang, janganlah Tuhan, saya juga bukan yang baik-baik amat. Ya semua orang gak ada yang baik teman-teman. Setiap kita gak ada yang sempurna. Kita semua manusia berdosa. Tapi hari ini pertanyaannya, mau gak kita bareng-bareng melangkah ke depan? Stop kita komplain, stop kita give the reason, ngasih alasan apapun. Tapi belajar untuk kita taat dan percaya kalau kita berjalan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti kasih kemudahan bagi setiap kita. Amin. Tadi kita sudah nyanyi lagu dari awal saya pada akhir tadi. Ya kan, hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan, sumber pengharapan dan segala macam. Mau nggak kita menghidupi setiap apapun yang kita nyanyikan pada malam hari ini? Lukas 9 ayat 62 dikatakan, boleh tampilin ballpointnya. Lukas 9 ayat yang ke-62. Kita baca sama-sama ya. Hilang lagi. Ada? Oke, siap. Gede begini, oke. Lukas 9 ayat 62. Mungkin teman-teman bisa buka kitab kalian ya. Buka kitabnya, buka gadgetnya untuk buka kitab ya. Jangan buka IG, jangan scrolling mantan ya. Tapi buka kitabnya ya. Udah ketemu? Nah itu udah oke di belakangnya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika saya dapat ayat ini teman-teman, saya tanya, Tuhan ini kenapa kok dapat ayat yang seperti ini? Petani yang mau membajak sawahnya, sawah itu kan luas teman-teman. Bukan cuma sebesar Aparum ini, tapi luas banget. Dia akan terus berjalan maju dengan traktornya, dengan apapun itu, baik pakai kebo atau memakai mesin ya kan. Dia akan terus maju, membajak dan membajak. Kalau dia noleh ke belakang, mungkin akan kelewat bagian di depan yang harus dia bajak. Dan hari ini Tuhan bilang bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, dikatakan apa? Tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kita mau step up, melangkah maju. Benar? Setiap kalian pasti pengen hidupnya terus maju. Benar? Nggak mundur, ya kan? Benar nggak? Tapi kalau kalian, contoh ya nih, saya misalnya maju gitu kan, melangkah maju, oke. Pandangan ke depan teman-teman ya. Pandangan ke depan gitu kan. Kalau saya lihat ke belakang, ada, kan, ada Kris di belakang, kan. Kita udah dikasih tahu Tuhan, ayo step up, pandanglah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Karena kalau kita noleh ke belakang, ya tadi saya bisa nabrak kakak Ray itu di situ di samping. Meskipun tadi dia bilang, ya kan. Artinya apa? Tuhan pengen kita hari ini, start dari malam ini, sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, ayo kita step up bareng-bareng melangkah ke depan bersama-sama dengan Tuhan.
apa yang ada di belakang kita, kegagalan, masa lalu, kepahitan, sakit hati, itu udah ada di belakang kita. Ngapain diingat-ingat lagi? Kan ada lupakan yang telah lalu, berlari pada tujuan. Setiap kita pasti punya masa lalu, setiap kita pasti punya kegagalan, penolakan mungkin. Tapi apakah kita mau terus terjebak dalam lingkaran itu, atau kita mau terus maju, melangkah, mencari yang baru, menghadapi yang baru? Kalau kita bilang, Tuhan aku pengen sesuatu yang baru, tapi pikiranmu, cara pandangmu terus melangkah, terus menoleh ke belakang, gak akan pernah bisa maju teman-teman. Maju mungkin maju, tapi akan nabrak sana sini. Tetapi hari ini kalau kita berani bilang, ya Tuhan, I want to step up with you, dan aku mau lupakan apa yang ada di belakangku. No turning back. Saya percaya Tuhan akan bawa setiap kalian lebih dahsyat lagi dari tahun ke tahun. Amin. Ya. Apa yang udah kalian dapat selama ini, kemarin kita retret bareng-bareng. Gak cuma stop sampai di situ teman-teman. Tapi ayo hari ini berani untuk melangkah maju lebih lagi dalam Tuhan. Step up berarti apa? Berani melangkah tanpa rasa takut. Slide-nya tolong tampilin. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, apa yang mesti kita takutin teman-teman? Apa yang mesti kita raguin kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita? Tadi kita udah nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, ya kan? Yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Kita aja bisa nyanyi seperti itu, aku punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Kalau punya kan berarti kita memiliki, benar? Tapi kalau kita terus melihat ke belakang, takut, ragu, kita nggak akan pernah bisa step up, kita nggak akan pernah bisa naik sama Tuhan. Tapi hari ini, ayo, apa masa lalu kalian, kegagalan, sakit hati, penolakan, kepahitan, apapun itu. Gue pernah sebel sama Kobom, ya kan? Kobom galak atau Kobom apapun. Saya juga sempat sebel sama Kokris. Ya kan, nyuruh-nyuruhnya aja suruh main di kunci Z, kunci X. Udah tahu saya susah mainnya gitu kan. Sok suruh main sendiri. Mungkin kalian pernah kesel sama orang tua kalian pernah kesel, sebel, benci dengan siapapun di hidup kalian. Ya udah, let it go guys. Lupakan itu. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, kita nggak akan pernah bisa maju sama Tuhan. Tapi hari ini, step up berarti kalian berani melangkah tanpa rasa takut. Yeremia 1 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saya percaya bahwa setiap kita diperlengkapi. Jumat kalian ke sini, firman Tuhan. Minggu kalian ke gereja, dapat firman. Selasa PD umum dapat firman. Ini lagi libur yang rajin PW pagi dapat firman juga. Itu yang Tuhan sedang perlengkapi di hidup kita. Tapi nggak cukup kita mendengar, menerima, tapi kita harus melangkah menjadi eksekutor. Gak bisa kita istilahnya cuma dengar, oh ya hari ini firmannya tentang step up, normal actions, dan minggu depan apa. Tapi udah diam di situ tapi gak ngelakuin apa-apa. Gak bisa teman-teman. Tapi hari ini yang Tuhan mau, ayo kita berani melangkah. Jangan kita bilang, masih ada Kobombo, masih ada Kokris, masih ada Ketua CG, masih ada Koiko yang paling senior di belakang sana gitu kan.
Ayo. Masih ada yang lain. Lah aku siapa? Gue siapa? Udahlah silakan yang lain aja. Sering gue jumpain anak-anak muda nih kadang memberi reason seperti ini. Jangan jangan gua. Janganlah yang lain aja, gitu kan. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita diberi talenta, diberi kebisaan sama Tuhan untuk kita ngelakuin sesuatu dalam hidup kita. Talenta yang saya punya dengan teman-teman mungkin berbeda. Saya mungkin dengan Caleb, mana Caleb? Caleb bisa nyanyi, bisa nari, ya kan? Bisa nge-MC. Apa lagi, Leb? Hah? Masa? Saya bisa nyanyi, tapi saya nggak bisa nari, teman-teman. Jangan bayangin saya nari ya, jangan. Aneh nanti. Saya dan Caleb sama-sama diperlengkapi sama Tuhan. Dan setelah diperlengkapi apa? Next step up. Lakukan itu. Saya percaya setiap WL, singer, pemusik ada latihannya, benar? Kodanya sudah memberikan peraturan harus ikut latihan baru bisa bertugas. Yang penari juga sama, tiap Kamis harus datang latihan. Pemanasan, digembleng dan segala macam. Baru bisa pelayanan nari. Itulah langkah-langkah yang kita jalani dalam hidup ini. Kamu mau step up with your worship, ya kamu harus melangkah. Caranya apa? Jalannya gimana? Ya latihan. Latihan nyanyi, latihan musik. Kamu mau step up with your dance, ya latihan nari lah. Gak bisa kamu mau latihan nari, kamu mau jadi pelayan tarian tapi kamu gak latihan nari. Masa mau gini-gini kan gak mungkin. Mau tiktok-tiktokan kan juga gak mungkin, teman-teman. Jadi hari ini ya jangan pernah memberi alasan aku masih muda sebagai alasan kamu untuk memberi excuse dalam hidup kalian. Excuse berarti apa? Next lagi. Nah, artinya apa tuh? Banyak alasan, banyak pertimbangan, banyak omong, banyak menunda-nunda. Ketika kita masih terjebak dalam hal-hal seperti ini, kita nggak akan pernah bisa melangkah dengan cepat. Kalau kita masih terjebak dengan semua rutinitas ini, banyak alasan, banyak mikir, banyak bicara, ditunda-tunda, kita nggak akan pernah bisa melejit dengan cepat, teman-teman. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Tapi pertanyaannya, kamunya siap atau tidak? Hari-hari ini Tuhan akan bawa kalian step up lebih cepat lagi. Tapi pertanyaannya, kaliannya siap atau tidak? Dan apakah masih ada hal-hal di belakang sini dalam hidup teman-teman semua? Hari ini alasan bisa kita bikin. Ayo jangan lupa ada kumpul 1 bulan sekali. Permus gitu kan. Angger nggak pernah komplit. Ayo jangan lupa ada belajar musik setiap Rabu, nggak tahu masih ada nggak? Masih ada? Belum ada lagi. Udah dikasih kesempatan tapi nggak dipakai dengan maksimal. Aduh kok nggak bisa. Kadang kita bikin banyak alasan karena apa? Karena kita malas mungkin. Karena kita nggak excited. Gini, kalau kita misalnya contoh latihan musik, gue malas ketemu sama David ya kan, ketemu lagi sama Michael sama Marcel gitu kan, yang main bass tadi itu kan, gayanya gini, gue udah benci banget liat mukanya gitu kan.
Tapi gue harus latihan. Udah gitu 1 bulan kemudian jadwal keluar pelayanan bareng sama Marcel King, ya kan. Aduh, ya kan. Udah males gue kan. Ngeliat mukanya aja gue udah geli gitu kan. Contoh King, canda ya. Enggak, King mukanya gemes kok ya. Kalau kita terjebak dengan pikiran kita yang seperti itu dan kita nggak memandang Tuhan, sampai kapanpun kita nggak akan pernah enjoy jalanin semuanya. Pelayanan kamu nggak enjoy, kamu ibadah juga nggak enjoy, ya kan? Karena apa yang kamu lihat adalah manusianya. Tapi hari ini belajar untuk kita melihat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita diperlengkapi dengan firman. Kita tahu harus bagaimana berbuat sesuatu dalam hidup ini. Tapi kalau kita nggak ngelakuinnya, I'm sorry to say, kita berdosa, teman-teman. Kita udah tahu nih ada perintah Allah, hukum Allah. Tapi kita langgar. Kita nggak ngelakuinnya, kita nggak matuhinnya. I'm sorry, ya kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia berdosa. Saya dan teman-teman semua tahu apa yang tidak boleh dilakuin, apa yang boleh dilakuin. Tetapi kadang kita bandel, kita masih melanggar, kita masih nggak patuh, kita masih nggak taat dengan semua apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Jangan salahkan kalau kita dicap sebagai anak-anak yang berdosa. Memang tidak mudah, jujur memang nggak mudah. Hidup benar tuh tidak mudah, teman-teman. Apalagi buat seumuran kalian, godaannya banyak, ya kan, pancingannya banyak gitu kan. Banyak hal yang bisa bikin kita gagal atau kita fail, kita lupa. Tetapi hari ini saya pengen setiap kita ayo bareng-bareng. Koko pun masih belajar banyak hal. I'm not perfect, saya bukan Koko yang sempurna. Tetapi ayo saya pengen belajar dan saya juga berharap kalian pun juga ayo bareng-bareng. Jadi hari ini teman-teman, bulan ini temanya tentang step up. Dan hari ini no more excuse, tidak banyak, jangan banyak alasan. Apapun panggilan Tuhan dalam hidupmu, mari lakukan. Kita akan belajar 3 hal yang harus kita buang dari hidup kita. Next slide. Nih, kata-kata ini yang kadang menempel dan melekat di hidup kita, teman-teman. Tapi nanti gak bisa. 3 kata-kata ini yang kadang tanpa kita sadari keluar dari mulut kita. Coba tanya siapapun WL di sini, ketika kalian ditawarin ayo jadi WL, apa jawaban kalian? Ya kan? CK, siapa lagi? Jason. Ketika kita mau dipercaya sesuatu untuk kita next level, mungkin yang keluar dari mulut kita adalah ini. 2 minggu lalu, ingat siapa yang khotbah di sini? Sebelum CG, 2 orang. Khotbahnya sama sih. Saya mau buka, kalian tahu nggak? Ketika saya bilang kalian berdua nanti sharing di LG. Aduh kok, janganlah. Kalian tahu Cipiki kan dengan logatnya Aja Isun, ya kan? Aja Isun.
langsung Jawa metu gitu kan. Gak bisa. Jangan Tahu 2 minggu lalu 40 menit sendiri dia di sini. Daniel juga sama. Lama juga kan dia sharing. Kadang respon pertama yang keluar, aduh jangan, gak bisa. Nanti aja yang lain dulu. Tapi begitu Tuhan bekerja dalam hidup kita, si 2 orang ini bisa ngelakuin dengan dahsyat. Amin. Yang diberkati dengan mereka siapa angkat tangannya waktu 2 minggu lalu? Ya kan? Fitki itu kalau saya kasih kepercayaan selalu reason. Selalu excuse. Tetapi berkali-kali dia excuse, berkali-kali saya paksa. Si bisa. Hari ini teman-teman, jangan sampai 3 hal ini terus menggerogoti hidup kita. Next slide. Contoh. Next. Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan, tapi aku masih sibuk. Tuhan, aku mau berubah tapi teman-temanku tuh asik-asik Tuhan, aku diajakin main terus sampai malam. Atau mungkin nanti yang mau kuliah keluar kota, Tuhan, aku punya teman-teman yang baru yang bikin ngajarin aku hal-hal yang baru, yang asik-asik. Padahal yang asik-asik itu adalah yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Kadang kita bilang, Tuhan aku mau, Tuhan aku pengen, A, B, C, D, E sampai Z. Tapinya itu yang gak kuat teman-teman. Seberapa keras kamu berseru sama Tuhan, yalah. Tapi Tuhan, excuse lagi. Kenapa harus ada tapinya? Coba sekali-kali saat kamu doa, kamu merespon panggilan, hilangkan kata tapi dari hidup kalian. Next. Contohnya, tapi diganti dan, ya kan? Aku mau melayani dan aku percaya Tuhan mampukan dan beri waktu. Yang tadi bilang aku sibuk Tuhan. Belajar untuk kalian menyerukan Tuhan aku mau melayani. Dan aku percaya Tuhan mampukan dan memberi waktu untuk aku bisa pelayanan. Tuhan aku mau melayani tapi aku sibuk. Tuhan aku mau berubah tapi aku masih punya teman-teman yang asik-asik. Meskipun itu teman-teman yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Belajarlah untuk stop kalian excuse dalam hal apapun di hidup kalian. Saya waktu pertama kali dipilih jadi ketua LG, tanya Koiko, ada saksi hidupnya di belakang. Kumpul, doa, pengurus, saya nggak dikasih tahu sebelumnya kalau saya akan terpilih dan melanjutkan estafet dari Koluki. Doa biasa, nyanyi, nyembah, kumpul, lingkaran gitu kan. Tidak ada obrolan sama sekali. Dan tiba-tiba Koluki bilang, harus step up, harus memberikan tongkat estafet. Dan yang menggantikan saya adalah Bom-Bom. Koiko masih ingat gak respon saya hal itu? Diem. Saya gak tahu harus ngomong apa. Kalau boleh jujur, gak siap teman-teman. Kalau boleh jujur, pengennya nolak. Masih ada Koiko, masih ada Abang Leo, itu. Masih ada Cigebi, yang semuanya umurnya di atas saya hari itu. Tapi entah kenapa hari itu, ketika itu didengungkan, saya cuma ketawa, melongo, kayak orang cengok gitu kan. Gak tahu harus ngomong apa. Dan saya baru sadar setelah pulang, iya kenapa tadi saya diem aja gitu kan. Coba aja saya bilang langsung gak mau, mungkin lain gitu, itu pikiran saya.
Tapi saya tahu dan saya percaya ketika panggilan Tuhan berbicara dalam hidup kalian, mau seberapapun kamu menjauh dan menolak, itu akan tetap nyampe di hidup kalian. Ya. Jadi hari ini, ayo cek apakah tapi masih ada dalam hidup kalian. Next slide. Nanti kalau aku udah rajin ke gereja, aku baru mau tobat Tuhan. Nanti kalau senggang, baru mau ikut pelayanan. Nanti ajalah, masih sibuk ya kan. Masih ngurusin ini itu. Sekarang dibalik. Kalau Tuhan berjanji mau ngasih kamu berkat, terus Tuhan bilang nanti aja ya. Kalau sayanya lagi gak mikirin umat-umat yang lain di belahan dunia lain. Kalau kamu percaya Tuhan bisa kasih pertolongan dan tiba-tiba Tuhan bilang nanti aja ya, nanti saya nolong yang lain dulu. Coba, rasanya gimana teman-teman? Nggak enak kan? Makanya hari ini, stop excuse. Dimulai dari kata-kata yang kalian ucapkan dari mulut kalian. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak tahu sepulang dari tempat ini besok bakal terjadi apa. Kita nggak akan pernah tahu Jumat depan, bulan depan bakal seperti apa. Dikatakan hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau teman-teman semua hari ini tidak menyadari apa arti hidup kalian, engkau akan seperti uap yang akan lewat begitu saja. Kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali, teman-teman. Setiap kesempatan yang datang dalam hidup kalian, ayo belajar untuk mengambil akan itu. Stop untuk kalian bilang gak bisa lah, apalah, ya kan, lagi sibuk lah, lagi banyak masalah lah. Jangan. Tetapi hari ini, ayo, ketika Tuhan kasih kamu kesempatan, saya percaya Tuhan yang mampukan dan kasih kalian kekuatan. Saya ngelihat CK Jason, progresnya luar biasa hari ini. Tepuk tangan lu dong buat 2 WL ini. Ini kok nggak mengada-ngada ya, jujur. Tadi juga di belakang Cilivia bilang bagus. Tuh, dapat pujian dari Cilivia. Karena gue percaya ketika Daniel menyodorkan 2 nama ini untuk jadi WL. Kalau Daniel yakin, saya harus yakin. Kalau Daniel percaya, kau harus percaya. Dan saya tahu prosesnya nggak instan. Malu-malu, lupa lirik, ya kan. Kadang juga masih lupa sampai sekarang liriknya kan. Tapi it's okay, proses guys. Dan kalian berdua, ngerasa nggak kalian ada perubahan saat kalian melayani sebagai worship leader? CK, Jason, lihat saya dong, kamu jangan nunduk aja, tenang saya nggak gigit. Ngerasain nggak, Jess? Something happen. CK, itu karena Tuhan memperlengkapi kalian dan kasih kalian kekuatan dan kemampuan. Kalian udah ngalamin itu. Ayo, minta Tuhan aku mau alami yang lebih lagi Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Next. Filipi 4 ayat 13. Next. Satu lagi. Nah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin ketika
Jason dan CK dapat panggilan sebagai worship leader, saya tahu batunya lebih besar daripada batu ini dalam hidup mereka. Tegang, malu, gak konsen, gak fokus, mereka alami. Dan tapi percayalah ketika kalian berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, ya Tuhan kasih kekuatan. Semua dapat ditaklukkan. CK yang tadinya mulutnya susah buat ngebuka lebar. Oh tadi wow kan, kayak singa dari Yehuda yang mengaum teman-teman. Serius, ada kemajuan. Awal-awal diem, mulutnya kayak gak mau dibuka, benar? Karena apa? Karena Dia Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Jadi hari ini di dalam Tuhan Dia kasih kekuatan dan kepastian dalam hidup kalian semua. Amin. 2 poin terakhir. Ini 2 macam excuse. Next. Aku masih muda, aku belum siap. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya waktu pertama kali melayani WL di umum, jujur tidak siap. Jujur takut. Karena semua itu adalah orang-orang dewasa. Saya masih bocil hari itu. Masih cilik, ya kan. Jujur, gak siap. Kenapa saya yang dipilih? Gak siap Tuhan. Gak mampu. Saya pernah ada dalam situasi ini. Kok yakin tah? Masih banyak yang lain yang bisa jadi WL, saya bilang. Kenapa harus saya? Saya jadi singer aja cukup puas. Bisa pelayanan di PD umum. Tetapi excuse yang saya buat hari itu yang membuat saya mau gak mau terus melangkah sampai pada hari ini. Dan saya percaya, saya betul ketawa-ketawa. Dan saya percaya hari ini ketika kamu bilang, kok Ci, Om, Tante, saya ini masih muda, saya ini masih SMP, belum bisa memimpin yang lebih tua atau belum bisa memimpin banyak orang. Guys, Tuhan tuh gak melihat tua, muda, berapa umur kalian, gak. Kalian mau, kalian respon, aku siap Tuhan, percayalah kalian diperlengkapi dan dimampukan sama Tuhan. Siapa sangka nanti mungkin besok-besok kalian akan mendapatkan suatu anugerah. Memimpin banyak anak-anak muda. Lebih dari apa yang ada sekarang di Life God ini mungkin bisa terjadi. Mungkin nanti Marcel bisa KKL di depan ribuan orang. Who knows? Amin. Ya kan? Siapapun bisa dipakai sama Tuhan. Mungkin nanti Michelle, ya kan? Bisa menari menjadi berkat di depan banyak penari-penari profesional yang mungkin lebih hebat, tapi Tuhan pakai dia memimpin semua penari-penari yang ada. Who knows, Michelle? Amin. Bisa terjadi, ya kan? Kemarin juara berapa, Michelle? Atau lomba? Menang nggak? Nah, masih ada kesempatan lagi ya. Tuhan bisa pakai cara apapun buat kita terus diangkat lebih tinggi sama Tuhan. Jangan pernah jadikan umurmu, mudamu menjadi alasan untuk kamu menolak panggilan Tuhan. Contoh Daud ketika menghadapi Goliat. Next. Di tengah hal itu semua tentara yang ada dengan badan yang besar, keker, umur yang lebih tua dari Daud saat itu. Tapi nggak ada satupun yang berani menghadapi raksasa Goliat.
Daud melihat banyak sekali tentara-tentara, pasukan-pasukan yang dengan perlengkapan yang lengkap, punya pedang dan segala macam. Tapi nggak ada satupun yang berani menghadapi yang namanya Goliat. Dan hari itu dia tahu, dia percaya Tuhan memilih dia untuk melawan Goliat. Dan dia maju, step up, menghadapi, bertemu dengan Goliat di hadapannya. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia kita dibilang kan dia datang dengan nama Tuhan. Dia cuma punya senjata yang sederhana. Apa namanya, ketapel, batu itu kan ya. Itulah pokoknya. Yang lain punya pedang, punya tombak, punya perisai. Ini si bocil Daud ini cuma punya mainan sederhana. Tapi di tangan Tuhan, Daud bisa merobohkan raksasa itu. Daud masih muda banget. Belum jadi raja, belum terkenal. Tapi hari itu, di tangan Tuhan, Daud bisa mengalahkan tembok yang menjulang tinggi. Karena apa? No excuse. Tuhan mau pakai Daud. Dan dia percaya ketika Tuhan yang memilihnya, Tuhan yang membela Daud. Dan kokoh percaya ketika Tuhan yang memilih kalian, Tuhan yang akan membela kehidupan kalian. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Ya. Poin yang terakhir. Next slide. Dikatakan aku belum siap karena aku nggak layak kok. Di sudut pelayanan aku nggak layak kok. Semua juga nggak ada yang layak teman-teman. Disuruh mimpin jadi leader, gue nggak layak kok. Ayo kamu pegang segrup, aduh gue nggak layak kok, jangan gue lah. Kadang ini keluar dari mulut kita, aku nggak layak. Ya semua juga nggak ada yang layak teman-teman. Tetapi hari ini, seperti yang Tuhan bilang ke Musa, Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai 12, dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini enggak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa ketika pertama kali dapat panggilan, dapat tugas dari Tuhan, dibilang, Tuhan aku ini nggak bisa ngomong. Bagaimana engkau suruh aku untuk membawa ini bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Aku ini berat mulut, berat lidah, bukan berat badan, ya kan? Saya ini nggak pandai ngomong Tuhan, masa saya suruh mimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Saya pengen ngomong apa? Tetapi hari itu Tuhan berfirman seperti yang tadi kita baca sama-sama. Tuhan mampukan siapa yang telah Dia pilih untuk menjalankan tugas dan panggilannya. Akhirnya apa? Musa berhasil membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa diutus Tuhan. Musa dimampukan dan diperlengkapi. Sama seperti kita teman-teman. Kita semua diperlengkapi, dimampukan untuk menjalani tugas dan panggilan kita. Next slide. No excuse.
Tuhan siapkan kita. Hari ini jangan gak usah lagi banyak alasan, gak usah lagi banyak penolakan. Udah pokoknya apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu, just do it, lakukan aja. Mungkin kita ragu, takut, ya udah itu hal yang normal. Tapi kalau satu hal kamu percaya, saya percaya kita semua bisa step up with God in all things. Dalam kerohanianmu, dalam jasmanimu, kita akan step up, step by step with God. Tuhan akan buka jalan di hidup kalian. Tuhan akan buka sesuatu hal yang baru di hidup kalian. Jangan takut, jangan melihat ke belakang. Tatap apa yang ada di depanmu dan melangkahlah bersama Tuhan. Kalau kamu punya mimpi, kamu mau jadi apa nanti di hari-hari ke depan, tataplah itu. Maju, jangan pernah mundur. Gagal itu biasa, ditolak itu biasa. Tapi yang gak biasa adalah ketika kamu ngalamin kegagalan, penolakan, tapi kamu tetap maju, percaya bahwa suatu saat aku bisa menggapainya bersama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa, yang Tuhan pengen ada di hidup kalian, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman, ayo step up with God, melangkah maju bersama Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 6 ayat yang ke-8. Dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Jangan jadi seperti Yunus yang gak mau diutus dan menolak, akhirnya apa? Ditelan sama ikan besar gitu kan. Tapi hari ini saya pengen teman-teman semua di Life God ini punya respon yang berbeda. Udah bukan zamannya lagi, jangan saya kok, udah kok aja lah. Apapun yang bisa lu perbuat, lakukanlah dengan imanmu kepada Tuhan. Ingat, saya dan teman-teman semua diberikan talenta sama Tuhan. Saya dan teman-teman semua diperlengkapi juga sama Tuhan. Dan saya percaya kalian juga bisa ngelakuin hal yang lebih dari apa yang mungkin saya, Koiko, Kokis bisa lakukan. Tuhan bisa pakai siapapun dalam hidup teman-teman semua. Next slide. Next. Lagi terakhir. Slide terakhir. Pilihannya 2. Kamu mau step down dengan too much excuse dalam hidup kalian, atau kalian mau step up dengan no more excuse dalam hidup kalian. Kalau kamu mau melangkah, kamu mau menggapai semua apa yang menjadi mimpimu, ya step up lah. Tapi kalau hari ini masih banyak alasan, masih banyak penolakan dari hidupmu, ya kamu akan step down, teman-teman. Kamu akan ketinggalan dengan teman-teman kamu yang mau step up with God hari ini. WL single bisa ke depan, pemusik. Hari ini saya selesai sampai di sini, teman-teman. Minggu depan dilanjut sama Koiko, ya. Ayo, bener kan Koiko minggu depan? Ya. Bulan ini temanya step up. Taruh dalam pikiran kalian, step up, step up, step up. Ingat yel-yelnya tadi apa? Step up, it's my turn. Ingat itu, step up, it's my turn. Jangan kebalikannya, step down, it's my turn. No, tapi step up, it's your turn. Jadi hari ini, apapun masa lalu kalian pernah
ngalamin sakit hati, penolakan, kegagalan. Mau nggak malam hari ini lepas itu semua dari hidup kalian? Mungkin kau pernah punya masalah dengan orang tuamu. Mungkin kau pernah ribut dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan pemimpin rohanimu. Kau pernah sakit hati mungkin. Mau nggak malam hari ini untuk kalian bisa step up, dimulai dari hal ini? Mau nggak itu semua dibuang dari hidup kalian, teman-teman? Saya minta semuanya fokus saat ini, tutup mata kalian. Coba ingat-ingat lagi, engkau pernah ngalamin apa di belakangmu sebelum ini. Mungkin kau pernah sakit hati, mungkin kau pernah dilecehkan atau disakit hati orang. Mungkin kau pernah ngerasa kok kayaknya papa mama lebih sayang sama adikku, sama kakakku daripada aku sendiri. Mungkin kau pernah merasa dianaktirikan mungkin. Atau mungkin kau pernah ngalamin kegagalan dalam segala hal di hidupmu. Dan yang membuat kamu berkata, udahlah percuma, gue coba lagi juga akan gagal lagi. Gak akan pernah berhasil. Hari ini teman-teman, untuk kalian bisa step up, melangkah, dimulai dari malam ini. Mau gak taruh itu semua, lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku taruh kelemahanku, aku taruh masa laluku, aku taruh rasa sakit hatiku, apa yang pernah aku alami sebelumnya Tuhan, aku mau taruh malam hari ini. Buat teman-teman yang mau melangkah dan mau melupakan, meletakkan, dan menghabiskan ini semua, menghabisi ini semua, mari bangkit berdiri di tempatmu saat ini. Saya percaya semua yang pengen step up, melangkah bersama dengan Tuhan. Buat kalian yang mau, Tuhan aku mau melejit tahun ini, mari bangkit berdiri di tempatmu. Biar ini menjadi waktu pribadimu dengan Tuhan. Kalian doa sama Tuhan saat ini, apa yang menjadi semua penghalang di hidup kalian. Mungkin kau orang yang suka minder, yang gak percaya diri, introvert atau apapun itu. Malam ini mau gak kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau taruh semuanya di hadapan tatamu Tuhan. Dan biar malam ini kau ubahkan aku menjadi pribadi yang lebih kuat. Supaya aku bisa step up, aku bisa melangkah maju, melejit bersama dengan Engkau. Saya kasih waktu 1 menit ke depan. Bilang ke Tuhan, apapun itu yang membuat engkau susah untuk melaju, yang membuat kalian susah untuk melangkah, bilang ke Tuhan malam ini dalam hati kalian. Dia mendengar seruan hatimu. Dia mendengar doamu saat ini. Ini adalah step awal untuk kalian step up, kalian melangkah, melejit, bahkan terbang lebih tinggi sama Tuhan. Start dari malam hari ini. Ya Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama
kami. Katakan Tuhan yang bersama kami. Kau yang berjalan Tuhan bersama kami malam hari ini. Kami mau letakkan Tuhan semua Tuhan penghalang-penghalang di hidup kami malam hari ini Bapa. Mari Tuhan Kau habisi semuanya Tuhan dari hidup kami. Dan biar kami boleh step up, melangkah, berjalan bersama dengan Engkau. Karena Kau Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Katakan Tuhan yang bersama kami. Bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Katakan sekali lagi, Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama. Ya biarkan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan dari malam hari ini. Sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan next level, step up bersama-Mu Bapa. Tuhan yang bersama, berjalan bersama kami. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, pegang hidup. Mari Tuhan malam hari ini, buat engkau teman-teman yang mau step up with God, mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu dan sama-sama naikkan. Tuhan yang bersama kami, yang bersama Kami berjalanlah Tuhan di hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan Kau yang sanggup mengubah kegagalan jadi keberhasilan di hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup mengubah setiap sakit hati menjadi sukacita bagi setiap kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terus melengkapi kami Tuhan. bersama kami, Berjalan bersama kami. bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, Ku yakin Kau bersama kami. tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Katakan sekali lagi, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kau yang bekerja atas hidup setiap kami lebih lagi Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan, lepaskan setiap kami dari semua masa lalu kami Tuhan. Lepaskan kami dari semua kepahitan, semua sakit hati, semua kegagalan. Apapun Tuhan yang pernah terjadi di hidup setiap kami Tuhan yang tidak enak bagi kami, kami mau lepaskan itu semua Tuhan pada malam hari ini Bapa. Biar malam ini kami diperbaharui lebih lagi dengan cara pandang yang baru, pola pikir yang baru. Dan biar Engkau Tuhan yang berkehendak atas hidup setiap kami Tuhan lebih lagi. Kami enggak mau Tuhan memakai banyak alasan
untuk kami menolak Engkau. Kami nggak mau Tuhan memberi banyak alasan untuk kami nggak mau ngelakuin semua tugas dan panggilan kami. Tapi biar malam hari ini Bapa, seperti firman-Mu yang berkata, utus kami, utus aku Tuhan. Karena Kau yang telah memilih setiap anak-anak-Mu yang ada di Lifeguard ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman kami. Biar dari hidup kami Tuhan, kami boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Dan biar setiap teman-teman kami boleh melihat bahwa ada Tuhan di hidup setiap kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, perlengkapi dan mampukan setiap kami lebih lagi. Dan kami mau bilang Tuhan malam ini, kami mau melangkah maju. Kami mau step up bersama dengan Engkau. Kuatkan kaki kami, kuatkan hati kami, iman percaya kami dikokohkan lagi Tuhan. Bahwa setiap apapun yang akan terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Kami gak mau kalah dengan masalah kami gak mau kalah dengan semua ketakutan kami. Tapi biar malam ini kami berkata kami mau menghadapi semuanya bersama dengan Engkau. Karena kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapa. Mari Tuhan Kau yang terus bekerja dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan di Lifeguard ini Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang jaga setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati. Kami percaya Tuhan biar dari tempat ini Tuhan, dari Lifeguard ini Tuhan akan muncul anak-anak yang bersinar, akan muncul anak-anak yang bisa menjadi berkat, menjadi penolong bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Tuhan, biar malam hari ini Tuhan, mari Kau meteraikan semuanya sekali lagi dalam kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini kami melangkah bersama dengan Tuhan karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hari di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur, katakan sama-sama, amin.